Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yusrina Nurul dalam acara Jalan-Jalan Enak. Pemirsa, di ibu kota diberlakukan lagi nih PSBB. Jadi saya nggak bisa kemana-mana nih. Eits, tapi tenang aja. Kalau nurut sama pemerintah, yaitu dengan di rumah aja, jaga kesehatan, jaga makan, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Nah, di episode kali ini saya akan bernostalgia sedikit. Waktu saya berwisata religi, mengunjungi masjid-masjid terkenal, dan juga bersejarah di ibu kota. Masjid pertama yang saya kunjungi adalah Masjid Istiqlal. Siapa sih yang nggak tahu Masjid Istiqlal? Masjid ini udah terkenal banget loh. Dan Masjid Istiqlal ini wajib banget Anda kunjungi untuk wisata religi. Karena masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Masya Allah. Dan berikut tayangan Masjid Istiqlal selengkapnya untuk Anda. Masjid Istiqlal terletak di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat. Lokasi masjid ini cukup strategis karena terletak di segitiga emas ibu kota DKI Jakarta. Sebelah timurnya terdapat Istana Negara. Sebelah barat daya ada Tugu Monas. Dan masjid ini berhadapan langsung dengan gereja yang juga bersejarah, yaitu Gereja Katedral. Masjid Istiqlal mempunyai gaya arsitektur yang modern. Dari tampak depan bisa dilihat bahwa masjid tersebut berbentuk kubus, persegi, dan kubah yang berbentuk bulat. Nah, Masjid Istiqlal mempunyai 7 pintu yang mempunyai arti 7 lapis langit dan juga 7 hari dalam 1 minggu. Nah, pemirsa, masjid ini diresmikan langsung oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Dan uniknya dari masjid ini, arsiteknya merupakan seorang Nasrani yang bernama Frederick Silaban. Dan gaya arsitekturnya merupakan gaya modern yang berlapiskan marmer. Saat sholat Idul Fitri, Masjid Istiqlal selalu ramai dipadati jamaah dari berbagai daerah. Bagi masyarakat awam yang belum pernah masuk ke Masjid Istiqlal, Anda harus memasuki beberapa pintu yang masing-masing pintunya diberi nama Asmaul Husna. Ada Al-Fatah atau pembuka, Al-Qudus atau kesucian, Al-Ghafar atau ampunan, Al-Razak atau rezeki, Ar-Rahman yang artinya pengasih, dan Al-Malik yang artinya raja. Pintu Al-Malik dikhususkan untuk tamu khusus atau biasanya digunakan oleh presiden atau wakilnya untuk menuju saf barisan terdepan.
Masjid yang mempunyai luas bangunan 24.200 meter persegi ini dan luas tanah sebesar 93.200 meter persegi dapat menampung kurang lebih 200.000 jamaah. Bahkan ruang sholat utamanya bisa menampung sekitar 16.000 jamaah. Masjid yang selesai dibangun pada tanggal 22 Februari 1978 ini mempunyai 4 lantai di mana ruang utama untuk sholat mempunyai luas sekitar 1 hektar yang bisa menampung 16.000 jamaah setiap harinya. Pemirsa, selanjutnya kita akan menuju masjid yang masih berada di Jakarta Pusat. Mungkin kalau dari Masjid Istiqlal, sekitar 10 menit aja menuju ke masjid ini. Eits, tapi kalau nggak macet ya. Masjid ini bernama Masjid Cut Mutia. Masjid Cut Mutia ini letaknya deket banget sama kantor pimpinan pusat Muhammadiyah loh. Sebelum pandemi pun saya sering sholat berjamaah di sana. Karena nuansanya vintage banget dan masjidnya adem banget. Pokoknya kalau sholat di sana dijamin khusyuk dan juga tenang. Assalamualaikum pemirsa, saat ini saya telah berada di Masjid Cut Mutia yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Masjid ini mempunyai keunikan karena bangunannya merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Nah, masjid ini juga mempunyai keunikan lainnya karena tidak mempunyai menara, kubah, dan juga pangnama besar seperti masjid pada umumnya. Nah, ingin tahu sejarah lengkapnya mengenai Masjid Cut Mutia? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Masjid Cut Mutia merupakan salah satu masjid yang unik yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Hal itu karena bangunan masjidnya merupakan peninggalan sejarah dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Masjid Cut Mutia yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat merupakan bangunan tua yang usianya sudah ratusan tahun. Sekilas memang tampak seperti bangunan yang bermaterial kapur bergaya Art Nouveau. Jadi masjid ini merupakan saksi sejarah perkembangan kota Jakarta. Masjid ini merupakan bangunan bertingkat pertama di Indonesia pada tahun 1910. Dulu sebelum masjid ini menjadi masjid, bangunan ini merupakan kantor Biro Arsitek Belanda. Nah, setelah Belanda pergi dari Indonesia, bangunan ini sempat digunakan sebagai markas besar tentara Jepang. Yang kemudian setelah masa penjajahan usai, bangunan ini digunakan sebagai kantor Sekretariat MPRS dan KUA di awal kemerdekaan Indonesia. Masih dalam wisata religi ke Masjid Mutia. Nah, pemirsa tahu nggak? Masjid Cut Mutia itu dulu sempat difungsikan sebagai kantor pos. Nah, nggak cuma kantor pos aja nih, juga difungsikan sebagai kantor jawatan kereta api Belanda dan juga kantor Kempetai atau Angkatan Laut Jepang mulai tahun 1942 sampai 1945. Nah, setelah Indonesia merdeka,
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Masjid Cut Mutia pernah menjadi kantor urusan perumahan hingga kantor urusan agama. Nah, pada masa Gubernur Ali Sadikin, beliau meresmikan sebagai masjid tingkat provinsi. Wah, ternyata sejarah Masjid Cut Mutia ini berliku-liku ya. Nah, pemirsa, butuh 17 tahun lamanya untuk meresmikan masjid ini. Dan pada kala itu, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan masjid ini pada tanggal 18 Agustus 1987. Dan hingga saat ini, Masjid Cut Mutia menjadi masjid di tingkat provinsi DKI Jakarta. Nama masjid ini awalnya bukan Masjid Cut Mutia loh, tapi namanya Masjid Al-Jihad yang didirikan oleh Akbar Tanjung dan juga Fahmi Idris. Masjid yang telah mengalami renovasi 2 kali semenjak masa berdirinya juga sempat dipindahkan ke Jalan Johar Baru dengan nama Masjid Cut Nyadin. Hingga kini, banyak wisatawan dari seluruh penjuru provinsi di Indonesia berkunjung ke Masjid Cut Mutia untuk sholat atau sekedar untuk mengetahui sejarah masjid. Pemirsa, setelah ini saya akan berwisata religi lagi ke masjid yang unik karena berbentuk seperti kapal Nabi Nuh. Wah, kayak apa sih masjidnya? Jadi jangan pindah channel ya, tetap di Jalan-Jalan Enak.